Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again ya di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang perasaan dia kepadaku saat ini ya. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Oke, perasaan dia kepadaku saat ini ada Six of Wands and the Queen of Wands. Ada the Ten of Swords. Ada Two of Pentacles. Ya Allah. Ada the Page of Swords. So, di sini perasaannya dia padaku saat ini, dia merasa terbunuh sendiri ya. Merasa sakit hati karena melihat kemenangan kamu. Dan ya dia narsis untuk bisa mendapatkan kamu. Apalagi kamu sudah sukses ya. Dia memantau kamu guys. Ya. Dia memantau kamu, melihat kamu dari kejauhan, dan dia bimbang, ragu untuk kembali sama kamu karena di sini dia merasa terluka ya, melihat kemenangan kamu, kesabaran kamu, kebaikan kamu. Di sini aku lihat ya. Dan ya dia coba berpikir lagi ya, mencari cara gimana bisa kembali atau komunikasi sama kamu. Tapi saat ini perasaannya lagi tersakiti ya. Lagi merasa ini adalah karmanya dia yang terulang terus. Ya karena dia melihat kamu sudah bisa sukses, bisa kuat, memaafkan juga. Kita lihat the Six of Wands. Seven of Pentacles, the King of Cups, the Justice, Ten of Cups, Eight of Swords. Oke. Perasaannya dia sama kamu. The bottom of the deck, dia kecewa ya karena dia nggak bisa memilih kamu tadinya ya. Dari pilihannya dia ada Two of Swords, Four of Cups, Four of Swords, and the Nine of Pentacles. So dia ngebayangin kamu, memimpikan kamu karena dia nggak bisa memilih ya. Dia harus hadapi kenyataan tentang kekecewaan, penyesalan dari pilihannya dia selama ini. Orang-orang yang bersama dia tidak sesuai harapan dia. Pada akhirnya dia lelah sendiri. Dan ya dia bisa aja break up atau mengambil kehidupan sendiri. Tapi dia juga membayangi kamu yang sudah sukses, yang sudah mapan, yang sudah mandiri. Ada sorry guys. So di sini ada Seven of Coins, the King of Cups, the Justice, Ten of Cups, Eight of Swords. Dia nggak bisa ekspresikan ya cintanya dia sama kamu. Karena kenapa? Karena dia sadari dia telah menanam cinta lain selain diri kamu. Dan ini adalah karma dia. Karma dia tentang kebahagiaan dia yang tidak seimbang. Dan dia depresi, stres, memikirkan kebahagiaan, memikirkan kesejahteraan, memikirkan kesempurnaan, depresi ya. Dan aku lihat di sini dia selalu menanamkan tentang narsisiti, yaitu
inginnya dipuja, inginnya dibangga-banggakan, inginnya diperlukan orang. Tapi dia memendam perasaan ya tentang dua cinta. Terutama dia memantau kamu nih yang sudah kuat tanpa dia, yang sudah bisa tegar menghadapi segala ujian. Dan ini perasaannya dia menjadi terhianati sendiri, sakit hati sendiri ya. Kenapa? Karena melihat kamu sudah bisa kuat memaafkan perbuatan dia, sampai dia tidak ada komunikasi dengan kamu pun kamu masih menerima dan optimis tentang masa depan kamu, ditambah dengan spiritual kamu. Makanya dia banyak keraguan karena karmanya sedang berjalan, dan dia di sini stres ya, karena ya dia terikat dalam kemunafikannya dia, dan juga dia merasa depresi dari sifat munafiknya, dari sifat kekanak-kanakannya ya. Dan dia depresi gimana bisa berkata jujur, memberikan kabar sama kamu. Di sini memang kemenangannya dia ya, yang selama ini dia simpan secara diam-diam, ini menyakiti kehidupan dia sendiri, sehingga banyak pengkhianatan dari perhatian orang-orang sekitarnya dia ya, terutama percintaan yang selama ini dia simpan dari kamu ya. Nah, dia gak bisa jujurkan tentang itu ke kamu, dan dia memantau gimana caranya bisa komunikasi dan kembali sama kamu. Karena perasaannya dia melihat kamu itu sabar dalam menanam harapan, dalam menanam kebaikan ya. Di sini menanam apa yang kamu tanam, hasilnya kamu sabar ya di sini. Karena dia melihat kamu juga sebagai orang yang adil, dan juga orang yang jujur, dan juga memaafkan tentang kesalahan dia selama ini. Ini yang membuat dia kena karma berulang kali ya. Karmanya ini membuat dia sakit, gak happy ya. Dan ini dramanya terulang terus dalam kehidupannya dia. Karena kebaikan yang kamu tanam selama ini bersama dia, inilah yang menjadi karmanya dia. Makanya dia stres ya, stres tentang kejujuran dia sendiri. Aku lihat di sini. Kita lihat Six of Wands, karena dia menanam tentang narsisitinya dia ya. Mendam perasaan, memantau kamu dari kejauhan, gak berani mengutarakan secara langsung ya. Kita lihat Six of Wands and Seven of Pentacles. The Death, Queen of Wands and the King of Cups. The Strange, Ten of Swords and the Justice. Ini karma dia ya, suatu keadilan dari ilahi dan semesta ya. Dan dia merasa tersakiti, merasa dihianati, merasa terluka. Two of Wands, perjalanan karma sedang berjalan ya. Aku lihat energinya ada Two of Pentacles and Ten of Wands, Ten of Cups. The Sun, wow, dia masih membayangkan ya kebahagiaannya dengan kamu nih. Page of Swords and Eight of Swords, Ace of Wands. The bottom of the deck, Knight of Cups and Five of Wands, and the Devil, Five of Cups. Guys, karmanya dia ini sedang berkecamuk ya. Jadi dia banyak sekali tekanan batin dari efek ilmu hitam, dan juga masa lalunya dia yang belum bisa dia lepas. Dia sedih banget ketika sudah bercerai ataupun berpisah dengan kamu.
kehidupannya menjadi kacau balau dan ini banyak drama ya. Dia coba mempertahankan ingin kembali sama kamu, dan dia sedang perang batin nih dalam dirinya terhadap toxic ya, energi negatif termasuk ilmu hitam. So di sini ada the Death, Strange, Two of Wands, the Sun, Ace of Wands. Kalau aku lihat ya, perasaannya dia sama kamu sih, dia ingin adanya perubahan nantinya. Ya, ingin memberanikan diri, merencanakan kembali union dan communication dengan kamu. Makanya dia lagi perang batin. Dari kekacauan yang dia buat, ini adalah pembayaran karmanya dia, dan karmanya dia juga kacau ya, karena ada efek hitam, efek dari ilmu hitam juga. Ini membuat dia banyak argumentasi dalam kehidupan dia, dan dia coba untuk melakukan perubahan ya, karena ada the Death, spiritual transformation. Dia memberanikan diri untuk bisa union dan komunikasi lagi sama kamu. Tapi saat ini memang dia memantau keadaan karena dia harus menyelesaikan dramanya. Dan aku lihat memang kemenangannya dia ini adalah tentang narsisitinya dia ya. Karena dia memendam perasaan dengan orang lain. Pada akhirnya dia terbunuh sendiri dari perasaannya dia. Dan dia merencanakan kembali dengan kamu. Saat ini dia memantau dulu situasinya bagaimana. Kebaikan yang kamu tanam ini menjadi karma buruk buat dia, dan ini akan terulang terus dramanya kalau dia masih tidak menjujurkan dengan kamu. Makanya dia akan melakukan perubahan, memberanikan diri, rencana untuk kembali sama kamu, memulai suatu komunikasi yang baik karena dia melihat kamu sudah bisa mandiri tanpa dia. Kita lihat the Death ya. Wow. Ya, melakukan perubahan tentang harapan dia untuk tercapainya keinginan dia, yaitu koneksi dengan kamu. Dia coba ingin healing ya, harapannya. Dia memberanikan diri untuk bisa kembali sama kamu ya, karena dia ambisi dan dia coba untuk sembuh dari sifat narsisitinya, dari sifat buruknya, terutama seksual dan kebebasannya. Ya, dia coba untuk kuatkan diri melawan, sembuhkan diri dari black magic juga ya. Makanya dia ada rencana nanti untuk kembali lagi sama kamu, tapi semua butuh proses ya, nggak ada yang instan. Makanya di sini dia kebahagiaannya ini tidak seimbang karena dia mengingat kamu ketika bersama. Itu sword ya, dia masih mengingat kamu. Dia stres juga tentang kebahagiaannya dia, karena perjalanan hidupnya penuh dengan toxicity, penuh dengan keburukan, ambisi ya, dan mental issue juga. Ini membuat dia depresi dan gak happy tentang kebahagiaan dia selama ini ya, sejak berpisah dengan kamu, bercerai. Makanya dia coba untuk memantau dulu nih dan belajar menyelesaikan masalah dramanya dia sendiri. Ini yang aku lihat. Four of Cups, dia coba memikirkan ya gimana caranya untuk bisa komunikasi lagi sama kamu, karena dia benar-benar ambisi ya tentang dramanya ini. Jadi banyak kekesalan. Harapan dan doanya dia ini menjadi emosi karena dramanya tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjujurkan ke kamu. Padahal dia tahu kamu orangnya pemaaf, dia tahu kamu orangnya baik ya. Dia tahu hal itu. Tapi karena kebaikan kamu inilah yang menjadi dilema buat dia sebenarnya. Dan dia sadari itu. Dia stres, gimana caranya bisa lepas dari nafsu birahinya dia, dari hasratnya dia tentang seksual. Di sini dia harus bisa mengendingkan, dan dia harus bisa kuat dan berani melawan nafsu ini ya, energi negatif ya.
Ya, di sini dia harus kerja keras ya, memperbaiki lagi nih cita-citanya dia, doanya dia, ya, tentang obsesinya dia, tentang dramanya ini. Karena kalau dia menanamkan pikiran yang negatif, akan tumbuh negatif juga gitu. Dan ya dari apa yang dia tanam, ya, dari adanya hubungan bebas ataupun tentang perselingkuhan, ini membuat dia keblok untuk sukses. Dan aku lihat dia harus menerima dan menghadapi dramanya dia sendiri, ya, yang penuh dengan kelelahan, penuh dengan drama, penuh dengan keletihan, penuh dengan tidak happy, penuh dengan perangkap ya di sini. Jadi ini ngeblok kesuksesan dia sendiri tentang cita-citanya dan doanya, karena ambisi untuk bebas, ambisi untuk kepuasan ya di sini. Makanya dia menyesal banget dengan pilihannya dia sendiri, ya, karena kehidupan yang dia dapat saat ini keblok ya, dan dia kecewa tentang kehidupan barunya. Dia juga stres tentang keuangan ya saat ini ya, karena apa yang dia tanam itu tadinya dengan niat tidak baik ya, dan pada akhirnya dia harus bisa mengendingkan, harus bisa mengontrol kembali ya dari tanamannya dia sendiri, yaitu dengan sikap kejujuran. Kalau dia jujur dengan kamu, otomatis dia harus hadapi kenyataan dramanya dan karmanya, baru dia akan bisa sukses lagi ya, karena dia menghadapi kehancuran ya, dari cara dia berbohong, dari cara dia mendiamkan kamu. Karena yang aku lihat ya, kalau dia bisa menghancurkan sikap arogannya dia, otomatis dia akan bisa sukses lagi dengan kamu ya. Karena di sini ya, apa yang dia pertahankan, egonya ini akan hancur nanti perasaannya ke kamu ya. Makanya dia ingin komunikasi lagi nanti sama kamu ya. Four of Swords memikirkan untuk menyembuhkan sikap arogansinya, menyembuhkan keangkuhannya, sikap dinginnya. Dia harus bisa menghancurkan itu, dan dia harus belajar healing walaupun melalui kehancuran dulu ya, karena dia masih stuck sama kamu guys ya. Eight of Wands, the Ten of Pentacles, Ace of Swords, Ten of Wands, Four of Pentacles. Jelas dia masih stuck sama kamu, masih memendam perasaan sama kamu, masih menginginkan kebahagiaan sama kamu ya. Di sini aku lihat, jadi dia memantau kamu nih, gimana caranya untuk bisa kembali ya. Dia sedang rencanakan hal ini, tapi memang journey-nya ini stuck ya, karena trust issue-nya masih berjalan ya. Jadi perasaannya dia kepadaku saat ini ya penuh kebimbangan, penuh kekacauan, karena karma sedang berjalan dalam kehidupan dia. Healing family issue, you life benefits as you forgive your parents. Ya, dia ada masalah ya, mungkin ini trauma dari kecil ya, sehingga dia harus sembuhkan dulu permasalahannya dari keluarganya dia. Make the effort. Great love is worth taking the steps you're good to take. Ya, dia harus mengambil langkah, yaitu tentang kejujuran kalau dia ingin memiliki cinta sejati. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kamu. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comments channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys.